Cuman waktu saya sholat itu rasanya tuh badan kayak nolak, panas gitu kan. Kayak saya tuh bener-bener kayak di titik saya bingung banget. Terus saya mau bunuh diri aja bawaannya. Dan saya sempat ngebeset tangan saya. Ya. Jadi saya sumpah serapah. Waktu yang orang tua saya menangis itu saya sumpah serapah. Kamu dan keluarga kamu harus merasakan apa yang saya rasakan berkali-kali lipat. Itu saya ucapin pertama sendiri, Bang. Yang kedua, saya bersumpah di depan si dukun. Bagus, kata dukun. Semakin dendam kamu kuat, semakin cepat. Itu pasti kan di usia mungkin dia mengalami kejang, masih kecil dong gitu. Dan ini tuh dia dari udah besar, Bang. Jadi mereka itu ada perang antara saudaranya sendiri, Bang. Bayangin. Yang satunya mati, yang satunya cacat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Tapi sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat penonton dan subscriber dimanapun berada yang sampai hari ini sudah mensupport channel YouTube Jejak Backpacker. Saya doakan semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan rezeki yang melimpah oleh Yang Maha Kuasa. Dan buat teman-teman juga yang tertarik untuk menceritakan pengalaman mistisnya di channel YouTube Jejak Backpacker, hubungi admin melalui nomor WhatsApp yang saya cantumkan di bawah ini. Assalamualaikum Kak Yolanda. Iya, Waalaikumsalam, Bang. Gimana kabarnya Kak Yolanda? Alhamdulillah baik. Aman ya, tadi Aman. perjalanannya ke sini aman ya, nggak ada gangguannya. Ya, alhamdulillah nggak ada, Bang. Oke, Kak Yolanda ini jadi akan menceritakan pengalaman mistisnya itu santet atau semacam pelet sih Kak? Jadi kalau dibilang santet, bisa jadi iya, bisa jadi enggak, tapi ini lebih ke perang dukun, Bang, gitu. Jadi Yang dilakukan? ilmu hitam. Jadi kayak ini tuh berebut, ya kalau dibilang salah satu ya suami saya sendiri gitu. Oke. Antara saya dan keluarganya. Oh, oke. Wow. Ini perang dukun, perang antar keluarga juga kayaknya ya. Iya, betul. Oke, disimpan dulu aja ceritanya kan. Tapi sebelum Yolanda bercerita lebih panjang lebar lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke, Kak Yolanda. Oke ya. Wow, ngeri banget ya kalau udah kejadiannya kayak gitu. Berarti udah siap nih buat cerita Kak ya? Sudah, Bang. Oke. Silahkan Kak Yolanda. Pertama, saya ingin menceritakan tentang pengalaman saya sendiri. Di sini yang saya alamin itu tentang awalnya saya kenalan dulu ya dengan suami saya. Nah, saya ini dulu kerja sama suami saya di satu tempat kerja yang sama, sampai akhirnya kita merencanakan untuk menikah. Lalu setelah itu saya ditipu mentah-mentah. Lalu beliau meninggalkan saya saat mau acara pernikahan. Nah, di sini timbul dendam ya, Bang ya. Dendam dalam artian kenapa saya bilang dendam? Awalnya dia menjanjikan pernikahan, memang agak kompleks juga. Dari kita ini berbeda agama.
yang pertama. Oke. Oh, sama suami ini beda agama ya? Iya, betul. Jadi beda agama, sampai akhirnya saya juga nggak ada maksa dia untuk ikut ke agama saya. Dari awal saya bilang berkenalan baik-baik, terus kita mengalir aja gitu Bang, mengalir aja gitu ya kan, nggak ada rencana untuk ke depan yang indah-indah lah gitu. Jadi awalnya itu ya kita udah saling cinta, udah nggak bisa saling melupakan. Lalu memutuskanlah untuk ini mau gimana, mau dilanjutkan tapi kita tahu sendiri kita berbeda gitu ya kan. Oke, dia bilang, saya akan ikut kamu. Ya saya bilang jangan ikut-ikutan lah ini karena kan bukan hal yang harus dipaksakan juga ya. Ya, buat masa depan juga ya pasti ya. Benar, jadi saya bilang, kamu lihat aja dulu saya gimana, karena kan saya dulu Bang belum sampai seperti yang sekarang ya gitu. Jadi saya juga manusia yang banyak dosa. Awalnya memang saya latar belakang dari orang tua yang baik, agama yang baik gitu ya. Mungkin saya nakal tapi saya masih tahu batasan lah gitu ya. Untuk masa depan saya mau yang satu agama dengan saya biar lebih mengalir, enak aja gitu. Terus sampai akhirnya dia bilang, oh oke nih saya mau ikut kamu gitu, karena saya lihat kayaknya agama kamu lebih adem atau lebih gimana gitu, saya tentram gitu ya kan, semuanya baik-baik aja gitu, kamu jangan khawatir gitu. Terus oke sampai dia mualaf, saya temenin, akhirnya kita merencanakan pernikahan. Terus izin ke pihak keluarganya Bang. Terus pihak keluarganya ini bilang ya nggak apa-apa katanya gitu ya kan, tapi mungkin dia menyembunyikan itu semua dari saya kalau misalkan dia ini udah bilang nih sama keluarganya kalau dia login, tapi ternyata kayaknya enggak gitu ya. Nah karena di waktu pas pernikahan kita ngurus-ngurus tuh Bang surat nikah segala macam, dan kita udah siap ready sampai di acara kita mau nikah, tiba-tiba dia hilang, nggak bisa dikontak sama sekali. Oh, Ya. berarti udah sebar undangan atau gimana nih? Jadi surat KUA itu udah keluar, jadi tinggal nikahnya aja gitu. Jadi udah siap semua gitu ya. Tapi karena kita perantauan, jadi mau nikahnya di sini dulu nih Bang. Jadi nanti kita bakalan buat pesta ke pulang di kampung gitu ya. Terus udah begitu ya, namanya saya perempuan ya Bang ya, pasti saya sedih banget, terpukul, terus juga kayak stres juga gitu ya. Dan dibilang stres sih ya wajar ya kalau misalkan stres orang ditinggal nikah gitu ya. Cuman ini stresnya nggak wajar Bang. Nah jadi mulainya itu saya ini waktu pas malam sebelum memang saya mau melangsungkan pernikahan, jadi saudara saya itu yang tanda kutip dia bisa ya melihat gitu masa depan gitu, yang memprediksikan dari awal udah bilang kalau ini jangan dilanjutkan, nanti kamu susah katanya gitu. Sorry Bang. Nah terus saya tetap ngeyel Bang gitu, karena saya yakin kan waktu itu sama dia nih baik kok gitu kan. Dia udah membuktikan gitu kalau dia ikut saya berarti dia memang benar-benar bertanggung jawab. Sampai akhirnya itu saya mimpi kok saya pakai baju menikah tapi warnanya hitam Bang. Warnanya hitam. Terus setelah itu tiba-tiba saya bermimpi lagi Bang. Jadi dalam satu malam saya bermimpi 2 kali gitu. Jadi yang pertama saya mimpi baju hitam, terus saya kan tidur lagi tuh ya. Saya belum ngeh nih ada apa nih gitu, belum ada kesana gitu kan. Terus tiba-tiba terbangun lagi Bang, di jam 3-an itu saya mimpi kalau saya melihat ibunya itu sedang membawa sesajenan. Jadi di dalam mimpi itu saya lihat itu ibunya tuh lagi ngerjain sesuatu itu Bang. Nah saya berpikir kan ini mau kenapa gitu ya. Nah jadi waktu pas bangun pagi bener kejadian Bang, dia pergi dalam satu malam, dia pergi ninggalin saya gitu aja. Nah jadi waktu itu pihak keluarga udah kayak terima gitu, menenangkan segala macam gitu ya. Tapi karena saya ini kok dibuat kayak linglung Bang, jadi kayak linglung waktu pas saat itu gitu ya. 3 hari setelahnya
kayak orang bingung gitu kan. Saya ngehubungin saudara saya gitu kan, kayak nggak bisa tidur, saya merasa takut. Terus ada bisikan kayak, bunuh diri aja kamu, Oh, kamu bunuh diri aja gitu. Terus kamu udah ditinggalin begitu, kamu nggak malu? Kalau nggak malu ya terserah sih ya. Ada bisikan-bisikan kayak gitu bang, itu mistisnya ya bang. Terus kayak saya waktu itu, saya kan udah lama banget bang nggak pernah sholat ya. Waktu itu saya sholat nih malam gitu kan, cuman waktu saya sholat itu rasanya tuh badan kayak nolak, panas gitu, panas gitu kan. Kayak saya tuh bener-bener kayak di titik saya bingung banget. Terus saya mau bunuh diri aja bawaannya. Dan saya sempat ngebeset tangan saya nih. Ya, tuh parah itu ya. ya. Jadi Oke. kayak ada bisikan, lu itu nggak usah bingung-bingung, ikut kita aja gitu. Lagi juga kalau misalkan hidup mau ngapain lagi sih gitu kan. Nah setelah itu saya udah bingung banget bang, sampai di satu malam saya searching karena saya nggak pernah tidur bang. 1 minggu saya nggak pernah tidur. Jadi kayak saya juga nggak makan. Waktu itu berat badan saya 37 kilo. Saya nangis setiap hari bang. Saya juga mau berdoa, tapi kayak saya tuh bingung gitu. Saya mau harus ngapain ini gitu kan. Nggak ada yang menenangkan saya. Saya juga mau curhat ke orang tua saya juga nggak berani. Karena mereka udah bercucuran air mata karena melihat anaknya dizolimin kayak gitu ya bang. Apalagi dengan keluarganya ini no sorry gitu, nggak ada, maksudnya nggak ada kayak kata-kata maaf, nggak ada kayak kata-kata sorry atau berusaha ngejumpain kita, lu nggak apa-apa deh nggak jadi nikahin gitu, tapi setidaknya lu bilang aja gitu, maksudnya kayak kata maaf gitu. Ini Betul. bener-bener kayak nggak punya hati nurani bang. Jadi waktu pas ibu saya sampai ke Jakarta karena dia khawatir dengan saya gitu kan, jadi beliau ini mau bawa saya balik karena beliau di sana ketemu sama orang pintar gitu ya. Memang dia bukan dukun bang, jadi orang yang bisa ngobatin gitu. Temennya ayah saya gitu kan, ustadz lah kita bilang, tapi beliau sekarang udah meninggal ya bang. Nah terus setelah itu beliau bilang, anak kamu bawa pulang. Kalau nggak dibawa pulang nanti dia bisa gila, kamu bakalan nyesel gitu. Jemputlah anaknya gitu, kita bimbing lagi gitu. Ini bukan akhir dari segalanya, dia dalam bahaya, dia bilang begitu bang. Nah tapi saya waktu itu kekeh, jadi kan karena saya ini orang Sumatera ya bang ya, jadi ya lu nggak bisa nih giniin gue nih, karena keluarga gue udah ancur-ancuran banget. Ya kayak kita seorang anak gitu bang, melihat orang tua kita meneteskan air mata sampai meraung bang, sampai dia nggak bisa ngeluarin air mata lagi gitu karena malu. Surat di sana tuh udah keluar, ayah saya tuh malu banget karena dia ustadz bang, dia juga imam juga di sana gitu kan. Perasaannya sedih waktu pas dia tahu, mereka tahu anaknya mau nikah sama yang bukan muslim, itu pun dia udah dicemooh orang. Nah sampai pada akhirnya saya putar otak, karena kan saya bukan orang yang terlalu percaya magic ya bang. Jadi saya cari cara nih, jumpain kayak orang yang bisa ngerti hukum, ini harus gimana, ini saya udah rugi gitu kan. Apa yang harus saya buat? Coba kamu lapor ke kantor polisi di daerah Jakarta Barat ya bang. Jadi saya ke sana, bukan saya dibantu tapi malah saya dimintain uang gitu. Pokoknya saya mau tuh kayak dimediasi loh gitu bang. Gimana ya baiknya gitu kan, maksudnya ya minimal lu minta maaf gitu ke keluarga gue, ke gue nggak usah deh, nggak apa-apa, keluarga gue gitu. Terus udah kayak gitu tadi nggak ada. Terus saya buta hati, jadi saya waktu malam-malam setelah orang tua saya balik lagi nih bang ke Aceh, udah tuh saya nggak bisa tidur, saya scroll, saya carilah tuh kayak dukun-dukun paranormal. Terus saya cerita sama dia, mbah saya ini begini gitu, kamu bisa datang nggak, kata dia. Kemana? Daerah Jawa Timur, kita sebutkan aja Jawa Timur ya bang. Gini, kayaknya kamu ini sedang dalam pengaruh berat magic,
Kalau untuk kayak cinta, saya lihat kamu orangnya bisa kontrol, tapi ini kamu memang dibuat nggak waras, katanya gitu. Ya mungkin saya percaya nggak percaya, terus saya nekat datang ke sana, terus saya bilang, ini saya ke sana nanti gimana? Nanti saya tuntun, katanya gitu. Kamu kesini aja siapin uang dan segala macam gitu ya. Nah sampailah saya pergi ke sana, saya datang ke tempat mbah itu, terus saya bilang niat saya mau ngapain, terus saya kasih fotonya, dia minta foto saya juga, terus dia langsung bilang gini, kita kerjakan malam ini juga. Terus dia bilang, ini kamu leluhurnya bisa kayak saya juga, kata dia gitu kan. Saya terkejut bang, karena saya memang nggak tahu maksudnya kakek saya bisa begitu dulu. Oh iya mbak gitu ya, saya bantu kamu pokoknya sampai tuntas, katanya gitu. Terus oh iya mbak, dia potong ayam cemani di depan saya, terus kayak ada kayak sesembahan kepala sapi gitu ya bang. Saya nggak tahu pastinya untuk apa, yang saya tahu darahnya itu terus kayak ditaruh ke tempat yang sekecil gini bang, jadi kayak dia nanti dijadiin kayak liontin. Oke. Itu yang dikasih ke saya gitu. Saya tanya, mbah, saya kapan lagi datang ke sini ya? Gak usah datang lagi. Ini dalam waktu tempuh 1 bulan, dia pasti balik. Dia bilang gitu. Oke. Saya tunggu tuh bang, oke dah saya pulang gitu ya kan. Ya terima kasih mbah gitu. Ini saya bawa balik gitu ya. Dia kayak di satu ruangan, memang tempatnya itu kalau dibilang bang, serem bang. Serem dalam artian sepi banget, terpencil gitu kan. Nah setelah itu saya balik nih bang, balik. Saya tunggu ini kok nggak jalan-jalan gitu ya. Nah tapi ya ibaratnya tuh saya malah mimpi yang kayak saya nih dalam mimpi itu tuh bertemu sama suami saya yang sekarang itu, tapi kayak dibuat di dalam hutan, kayak disesatin gitu bang, kayak dibuat tersesat lah kita di dalam itu ya. Terus tuh kayak saya itu merasa kayak ketakutan gitu ya kan. Terus ini kayaknya nggak mungkin, kayaknya nggak bisa ini, karena kata dia yang sana pakai juga gitu kan, katanya ditangkal, tapi kok saya masih ngalamin yang horor-horor gitu kan. Sampai saya tuh mau rasanya tuh stres banget bang, kayak saya mau rasanya nyerah aja, mau balik deh, gue kayaknya balik nih, nggak bisa nih gitu. Nah terus tuh setelah itu besok malamnya saya cari lagi bang, dukun lagi gitu kan. Saya cari ketemu orang Kalimantan. Nah sama orang Kalimantan ini saya belum cerita apa-apa, tapi dia udah tahu semua gitu kan. Terus dia bilang, kamu kan udah minta tolong sama ki yang orang Jawa kan, katanya gitu. Iya, tapi saya kok kurang yakin ya Pak, saya bilang gitu kan. Iya nggak apa-apa, itu bener kok, nggak apa-apa, ini saya bantu lagi kamu, katanya gitu, biar lebih cepat, katanya gitu kan. Udah kamu tenang aja, ini ada syarat-syaratnya atau nanti impactnya nggak ya Pak, saya bilang gitu. Nggak ada, tenang aja, sama kan yang di Jawa sana juga nggak ada syarat-syarat yang lain kan, atau tumbal-tumbal. Iya nggak ada sih Pak, saya bilang gitu. Oke lah, saya bantu kamu, katanya. Nah setelah itu sudah dibantu dalam kurun waktu 1 bulan, dia ngubungin saya bang. Oke, yang Kalimantan. Oh yang suaminya. Ya Oke. ngubungin saya gitu kan. Jadi waktu itu sepertinya bang, itu balik ke dianya gitu. Dalam artian magicnya itu balik ke dianya semua. Oh, Ya balik, jadi kayak ibaratnya nih lu perang nih gitu, antara sana sama sini gitu. Terus setelah itu saya iyain, saya ketemu sama dia. Itu saya lihat dia badannya kurus banget bang, kurus. Terus kayak mukanya itu gelap, kayak hitam gitu bang. Kayak gimana ya, kayak orang nggak ada aura untuk hidup lagi gitu. Terus tuh
saya bilang lah sama yang dukun saya di sana yang di Jawa Timur, saya bilang, dia udah balik nih mbah, saya bilang gitu kan. Ya kalau dia balik kamu pakai itu kalungnya ya, jangan kamu lepasin, kata dia gitu kan, biar dia cepat prosesnya, kata dia gitu. Nah terus sudah setelah itu, oke mbah, saya bilang gitu kan. Gak lama tuh dia ngajak nikah bang. Nah padahal planning saya ini nggak mau nikah sama dia gitu. Jadi saya ini mau ngebuat ibaratnya itu dia itu ngejar-ngejar saya gitu. Tapi yang namanya cinta ya bang ya, karena saya berpikir ulang, dianya nggak salah gitu, yang salah kan keluarganya gitu. Nah jadi keluarganya ini memang tega banget, udah nyakitin buat hal yang begituan lagi, terus buat hidup saya nggak nyaman. Sebenarnya keluarga saya pun yang dalam tanda kutip bisa, itu dia udah ngasih tahu, lu jangan sama dia dari awal. Nah nanti kalau misalkan abang mau nih, bisa ditampilin di sini chat-chatannya itu tahun 2022, itu udah diperingatin berkali-kali. Jadi beliau ini udah ngasih tahu, Yolanda kamu jangan keras kepala gitu, kata dia. Kamu nih udah saya kasih tahu ya, nanti kamu 2023 akan ada kejadian yang aneh, maksudnya yang lebih dahsyat gitu kan. Terus tuh saya tetap tuh bang, tetap ada pendirian saya. Terus dia ngejauhin saya, keluarga saya ini ngejauhin saya gitu kan, nggak ada yang mau support saya. Sampai saya nikahlah diam-diam. Terus jadi yang pihak sana tahu bang, tapi pihak saya nggak tahu gitu. Nah sampai saya pun menikah, saya tuh masih ngalamin kejadian horor juga bang. Jadi kayak ibaratnya tuh setiap malam saya tuh selalu dibikin nggak tenang dalam artian saya jadi lebih sering ngelihat makhluk-makhluk yang tak kasat mata gitu bang, yang menghantui saya gitu kan. Saya cerita lah sama Simba, ini kok saya jadi sering lihat yang nggak kasat mata ya mbah, saya gituin kan. Kok malah kayaknya nyerang ke saya gitu. Wah kamu tuh harusnya kamu ngejalanin ritual, katanya gitu kan. Kalau itu biar jadi pagar badan kamu, katanya gitu mbak. Terus udah kayak gitu, jadi apa yang bisa saya buat? Ya kamu bakar dupa lah setiap malam Jumat. Kalau bisa setiap malam jam 11 kamu bakar dupa juga. Saya mikir bang, saya kan udah nikah gitu. Masa saya mau kayak gitu lagi gitu kan, maksudnya mau gimana, karena kan ini udah satu atap gitu ya. Jadi saya kekeh tuh bang, nggak mau ngejalanin ritual itu gitu. Terus udah kayak gitu saya kayak jadi ketakutan ya bang ya, dalam artian ketakutan, nggak tenang gitu perasaan saya, karena saya jujur aja bang kayak dihantuin, pernah melihat makhluk hitam tinggi besar gitu. Ini awal proses saya mau tobat ya bang, mau udahin semua gitu ya. Sampai saya pusing, frustasi gitu ya bang, karena saya setiap hari tuh digangguin makhluk-makhluk terus bang. Kayak misalkan si kuntilanak ini nih, jadi kayak ada perempuan itu ngeganggu saya mulu. Terus dia kayak kadang-kadang kayak dengar suara nangis, terus kayak ngedengar suara orang minta tolong kayak gitu bang. Saya sampai bilang, aduh apa ya yang saya buat gitu ya kan, kayaknya saya udah nggak kuat lagi nih untuk nahan ini semua gitu kan. Karena kan yang bodohnya saya gini bang, saya terlalu polos gitu. Kenapa saya malah mau datang ke dukun ucuk-ucuk, terus saya nggak tanya gitu, nggak tanya dulu ini nanti kayak mana ya resikonya. Iya resikonya, terus apa ya syaratnya. Karena kan setiap ilmu hitam, kata yang saudara saya ini, itu pasti ada resikonya, pasti, karena udah dibacain dari awal, nanti kamu bakal susah. Jadi ternyata bang, kalau kita bersekutu sama setan ini, itu kita kasih rezeki kita setengahnya untuk dia gitu. Jadi kita udah deal nih, lu ya rezeki lu setengahnya buat gue, kalau lu nggak kasih makan gue bakal lebih hancur lagi lu gitu. Jadi awalnya saya menang, akhirnya saya sengsara, ibaratnya begitu. Terus tuh waktu pas saya kayak sering ngamuk-ngamuk gitu bang, terus saya pernah tuh sama suami tengah malam saya kerasukan gitu kan.
terus ngomongnya bahasa Jawa. Karena kan saya orang Sumatera bang, Ya. tapi memang buyut saya orang Jawa. Tapi kan beliau nggak pernah ngajarin bahasa ini Sehari-hari gitu. bahasa Iya, Sumatera aja gitu iya ya. gitu. Maksudnya paling pun bisa kita bahasa logat-logat Sumatera. Ini enggak. Dia ngomong bahasa Jawa, dia minta apa, terus dia bilang minta endok. Endok itu telur. Terus ditanya namanya siapa, Putri Rahayu katanya. Dibilangnya begitu kan. Terus ditanya dari mana gitu kan. Suami nggak tahu tuh bang. Suami tuh pagi-pagi ceritain gitu. Kok kau bisa begini gitu. Karena dari awalnya itu memang saya sering dulunya kayak misalkan saya ke hutan gitu bang. Atau memang jalan-jalan yang nggak nggak familiar gitu ke saya gitu. Memang ada sering nyangkut gitu, tapi nggak sampai kayak gini berinteraksi gitu bang. Terus dia minta kembang, aku kan nggak ngerti kata dia, jadi aku nggak tahu, aku diamin aja sampai dia ngamuk-ngamuk. Terus itu saya kayak ngeraung-ngeraung gitu bang, jadi ngeraung-ngeraung. Nyambat gitu ya. Iya, ngeraung-ngeraung, terus ngelukain diri saya, mukul-mukulin diri saya sendiri sampai minum air kobokan. Jadi kan ada bekas air cuci piring, itu saya minum. Terus dia bilang, ditanya dari mana asalnya, leluhur, dia bilang gitu. Nah, waktu pas suami saya tuh ceritain ke saya kayak gitu semuanya, waktu pagi-paginya saya mikir, kok aku jadi orang gila gini ya, kok hidupku jadi kayak begini ya, aku harus kayak mana gitu. Sampai di suatu malam suami saya pergi nih bang ke tempat kakaknya, jadi ninggalin saya lah di rumah gitu kan, saya sendiri di rumah. Terus saya hubungin orang tua saya bang, saya akuin semuanya kalau saya sini udah menikah, maafin saya minta maaf gitu, saya udah kejebak dalam semua permainan saya ceritain bang, saya udah bersekutu nih sama setan, saya bilang gitu. Ayah tolong bantu saya gitu kan. Astagfirullahaladzim, saya cuma bilang kayak gitu. Terus dia kayak baca ayat kursi gitu bang. Tenang nak, istighfar kata ayah gitu kan. Yolanda kok bisa begitu nak, padahal kamu udah disekolahin baik-baik kayak gitu, kok bisa berurusan yang dengan kayak gitu. Udah cukup dulu leluhur kita udah sampai putus, sampai udah nggak ada, makanya dia nyekolahin ayah ke pesantren tujuannya untuk memutus itu, tapi kenapa disambung lagi gitu. Terus coba ya udah ayah bantu di sini dengan tirakat, kata ayah saya gitu, sama kayak wirid-wiritan gitu bang. Terus udah dia tahu semua ceritanya, dia sempat ngediamin saya bang. Mungkin yang namanya orang tua kecewa pasti ada ya bang, karena udah diwanti-wanti, udah ditinggalin, udah dibuat seperti itu, udah dilepeh ibaratnya. Kok masih mau gitu kan. Terus pun udah diperingatin kalau itu orang nggak baik, keluarganya itu tuh. Dia bilang, Sarah, ini Yolanda, ini kamu udah dikasih tahu di ultimatum kalau misalkan dia itu gerejanya tidak kasih. Nah, jadi mereka tuh bang ada buat kayak adat gitu bang. Jadi kayak ibaratnya tuh upacara adat gitu besar-besaran. Jadi untuk tolak-tolakan nih bang, ibaratnya serang-serangan. Jadi serang-serangan gitu ya. Nah, sampailah di mana ya kembali lagi memang saya yang menang, tapi saya juga harus menanggung deritanya. Terus ayah saya ini tadi udah hampir 2 minggu gitu kan, dituntunlah saya, kamu harus sholat, kamu harus begini begitu, semua dikasih tuntunan bang sama dia, sama beliau. Udah, yang udah terjadi udah, kami menerima kamu apa adanya, kau tetap anak kami satu-satunya, kaulah yang kami punya di dunia ini. Ayah tetap terima kamu dalam keadaan apapun, kalau bisa kalian jangan tinggal sholat, kayak gitu bang, ditekankan. Karena kalau misalkan kalian ini blunder lagi, nggak tahu bilang nih mau gimana lagi, kata ayah gitu kan. Untuk yang dikerjakan, tapi saya takut gitu kan. Saya bilang, jadi saya harus gimana gitu.
"Eh, nggak apa-apa, itu tetap dibuang." Jadi ayah tegas, itu tetap dibuang. Yang tersisa di situ semua dibuang. Kamu jangan takut. Nah, terus sampailah eh, si dukun ini tadi bilang, kamu nggak jadi beli ini. Apa namanya, kayak ya ritual-ritual gitulah bang. Ya namanya mungkin dia nyelesin saya gitu kan. Saya nggak balas bang, saya takut kan. Saya nggak balas. Saya udah blunder banget tuh bang. Nah, saya cari cara gitu kan, bilang sama suami, saya mau ganti handphone lah gitu ya kan. Tapi saya nggak backup datanya bang. Akhirnya saya di situ saya hilangkan semuanya. Terus saya pergi sendiri ke Jakarta ini nggak ada laut ya bang ya. Ada paling di Jakarta Timur sana gitu, jauh. Jadi saya Jakarta buang, Utara. ya jadi saya buang di sungai. Intinya harus dibuang di tempat yang mengalir. Saya buang Apa lah kalung itu tadi ya? Atau semua bang. Jadi semua ada ya? kalung, ada kayak dupa, ada sesajen kayak gitu, itu saya buang semua. Jadi selama saya hidup sama dia itu saya simpan semua itu bang, rapat-rapat gitu. Dan dia juga nggak tahu gitu. Pada akhirnya udah saya buang semua. Nggak lama kemudian nih bang, saya tobat kan, tobat lillahi ta'ala. Saya berjanji nggak akan mengulangin ini semua. Ya Allah, tolong saya ikut pengajian gitu ya bang. Terus saya kayak nggak tahu nih mau cerita ke siapa gitu kan, karena dosa kelam yang saya buat gitu kan. Mungkin kalau misalkan saya kayak cerita ke temen, nggak mungkin bang, karena pasti mereka takut, ini orang gila nih, gue nggak mau lah berurusan sama nih orang, mainannya dukun gitu kan. Dia bisa menghalalkan segala cara gitu demi keinginan dia kan gitu. Padahal saya niatnya memang ingin ketutup hati saya untuk membalaskan dendam gitu bang. Setelah itu nggak lama berita dengarlah. Dulu saya sempat nih bang, maaf terlewat. Jadi saya sumpah serapah waktu yang orang tua saya menangis itu, saya sumpah serapah. Kamu dan keluarga kamu harus merasakan apa yang saya rasakan berkali-kali lipat. Itu saya ucapin pertama sendiri bang. Yang kedua, saya bersumpah di depan si dukun. Bagus kata dukunnya. Semakin dendam kamu kuat, semakin cepat ini terjadi. Dalam hitungan 1 tahun, 2 tahun, kamu tunggu aja kabarnya. Katanya gitu. Si mbah ini, tapi ya kamu nggak usah takut katanya. Kamu harus yakin. Kamu dendam nggak katanya. Iya mbah. Ya. Pendam dendam itu membara di hati kamu supaya terlaksanakan dengan cepat. Katanya gitu. Sampailah saya dengar kabar. Apalagi kan saya bilang, semua keturunanmu yang perempuan akan merasakan malu dan sakit yang saya rasakan berkali-kali lipat. Mungkin ini karma ataupun nggak tahu ya bang, kita sumpah serapah itu pun juga bahaya ya. Untuk diri kita balik lagi ke impactnya itu nanti besar gitu kan. Si kakaknya ini jadi dapat musibah kayak ditelantarin gitu bang sama keluarga si suaminya gitu. Jadi kakaknya ini kerja sampai negeri orang gitu bang untuk menghidupin suaminya nggak mau kerja gitu. Dan dia hubungannya nggak harmonis sama si orang mertuanya gitu kan. Terus mamanya ini tadi jadi susah lah gitu kan. Terus adiknya lagi ada yang perempuan itu kena tumor di tangannya. Kalau nggak dioperasi itu bisa jadi fatal gitu. Nah terus yang terakhir bang, ini yang menyedihkan, sampai meninggal bang. Sampai meninggal dari keluarganya? Siapa? Iya. Adiknya juga? Iya, jadi sampai meninggal dunia. Ya itu mungkin udah takdir juga ya bang, udah jalannya. Cuman kayak ibaratnya tuh di situ saya waktu pas melihat dia menangis gitu ya, orang tuanya, di satu sisi saya sedih, tapi di satu sisi saya ke-trigger balik gitu. Orang tua gue begitu dulu gitu. Jadi kayak saya antara mau sedih sama mau bingung gitu bang. Kalau senang nggak mungkin ya bang, saya juga takut bilangnya gitu. Nah mungkin ini dari pengalaman yang saya rasakan nih bang. Saya ada punya bukti, saksi kehidupan saya selama ini itu dari saudara saya sendiri. Mungkin nanti bisa dihadirkan di sini.
dan itu ada semua buktinya, perjalanan hidup saya yang sudah saya alamin, bukti chat, dan dia pun waktu pas itu ikut ngebantu ya, ikut andil dalam hal ini, dalam hal kotor ini, dia pun juga diganggu juga, dan itu nyawanya hampir melayang. Oke. Nah, sebelum kita hadirkan ya, mungkin ini dulu. Ini saudaranya ini dia di dalam permasalahan Kak Yolanda ini dia sebagai apa nih? Jadi Bang, karena leluhur saya ini tadi bisa yang begituan, jadi gini Bang, saya nggak tahu ini dia ini ternyata punya ilmu, jadi dia itu ikut mengamalkan ilmu itu gitu. Oh. Ya, jadi beliau ini tuh ya kalau dibilang normalnya kayak orang biasa gitu, tapi ternyata dia juga banyak pasiennya gitu. Dari awal dia nggak menunjukkan ke saya karena mungkin dia takut saya bakal bilang ke keluarga yang lain gitu kan, dan ini harus ditutupin gitu. Maksudnya kayak ini kan nggak bagus juga ya Bang. Maksudnya dalam artian ya di sini kita sama-sama punya dendam ke seseorang yang berbeda. Beliau ini sama, cuman beliau ini berguru sendiri dalam artian begitu. Kalau saya meminta bantuan orang lain. Kalau saya tahu dari awal dia bisa, saya nggak bakalan minta ke orang lain gitu kan. Nah, tapi di tengah perjalanan ini, beliau ini saya curhatin ini begini gitu kan. Dia bilang ini kayak gini. Udah, kau jangan takut, aku yang jadi tamengnya. Jadi ibaratnya dia ini yang memagari saya Bang. Memagarin saya ibaratnya itu untuk saya jamin kamu, keselamatan kamu baik-baik aja gitu. Nah, yang saya mau sampaikan di sini Bang, saya kan nggak punya nomor telepon itu dukun lagi ya Bang ya. Saya juga jadi kepikiran, jadi nggak tenang gitu. Jadi saya untuk kesini itu mungkin nanti teman-teman semua bisa kasih tahu saya gitu caranya untuk memutus ilmu hitam ini gitu Bang. Bagaimana caranya gitu. Jadi kayak kalau saya mau balik lagi ke sana mungkin saya tahu rumahnya, saya tahu, tapi saya nggak mau datang lagi gitu Bang, karena saya pasti dia bakal ngajak lagi begitu Bang gitu. Karena kan dia kehilangan pasiennya gitu kan, jadi saya nggak mau berurusan lagi sama ini orang gitu Bang. Mungkin teman-teman nanti bisa bantu saya. Oke. Silakan diminum Mbak. Iya Kak Yolanda minum kalau oke. Nah, di sini berarti hubungan sama suami masih Kak Yolanda? Masih Bang. Masih ya. Tapi mertua gimana nih? Kalau mereka sih nggak pernah kontekan sama saya ya. Udah jelas mereka kan nggak suka gitu. Jadi dalam artian ya saya yakin sampai detik ini mereka masih mengamalkan itu gitu. Karena saya masih sering diganggu Bang. Jadi dari mulai saya masih ngelihat bayangan saya pernah loh Bang. Saya kira saya udah mau meninggal. Itu karena saya melihat saya bercermin di kaca, itu muka saya, semua badan saya, tapi saya nggak senyum, dia senyum. Sampai saya kayak mau gila sendiri gitu Bang. Masih sampai terornya sampai saat ini masih ada gitu. Kejadian-kejadian janggal, makanya saya pengen kesini banget gitu Bang. Pengen menceritakan ini semua, karena kan kalau saya lawan lagi artinya saya sama aja gitu Bang. Saya nggak keluar-keluar, nggak selesai dari ini semua. Dan saya juga takut, ini kan udah ada korban ya Bang ya. Mereka jadi makin menggila sih Bang gitu. Saya juga ya saya berserah diri aja lah sama yang di atas gitu ya. Saya umurnya sampai mana, karena sampai saat ini ketika misalkan saya tidur gitu, mau tidur, yang keinget itu dalam mau tidur saya itu, nanti kok mati kayak mana ya gitu. Jadi saya ingatnya mati aja, mungkin karena entah dua sisi Bang. Tapi saya satu sekarang yang saya yakinin saat ini itu mungkin memang hidayah dari Allah, karena saya mau berubah. Itu aja sih Bang. Oke. Tapi suami tahu kalau orang tuanya kayak gitu? Nah jadi ini Bang yang diperkuat lagi gini. Jadi beliau ini pernah keceplosan gitu. Jadi kan kakaknya itu ada yang sakit Bang. Mereka ini nutupin satu keluarga. Jadi saya nggak pernah tahu sebelumnya dia punya kakak. Nah
kakaknya ini, kalau misalkan kita bilang kayak anak step gitu ya Bang ya, Mm-mm. itu pasti kan di usia mungkin dia mengalami kejang, masih kecil dong gitu. Mm-mm. Dan ini tuh dia dari udah besar Bang. Jadi mereka itu ada perang antara saudaranya sendiri Bang, bayangin. Yang satunya mati, yang satunya cacat. Itu dia cerita ke saya sebelum adiknya meninggal kemarin, baru-baru ini. Diceritain ke saya. Wah, bener ini. Gila ya. Ya mungkin dianya enggak gitu ya. Mungkin dia gimana ya Bang? Saya bilang kayak gitu. Kok masih ada sih yang begitu-begitu? Gak takut apa? Katanya taat agama. Ya kalau di kampung memang begitulah katanya gitu. Mau apa lagi mau dibuat? Ya memang mereka nggak bakalan bisa melihat kita senang sedikit. Bahkan di sana itu hal yang lumrah. Jadi nyawa orang itu hal yang lumrah Bang. Oke. Sampai Kontak-kontak kan begitu. masih si suami ke sama keluarganya. Masih Bang, masih baik gitu. Di depan baik banget Bang. Tapi di belakang memang benar-benar bukan Tapi manusia. kalau sama Yolanda sendiri enggak? Enggak lah, enggak. Saya pun juga nggak memungkirin gitu Bang, kayak saya nggak sanggup Bang untuk melihat mukanya gitu, muka ibunya gitu, nggak sanggup saya. Soalnya karena satu sisi sedih, satu sisi kok ada ya manusia sejahat ini gitu. Tapi kalau enggak ada cara kayak pendekatan kayak gitu dari mertua, nggak ada pendekatan ke menantu, dari menantu juga nggak ada pendekatan ke mertua, itu ya nggak selesai dong ya. Jadi gini Bang, saya udah berusaha berulang kali mendekatkan diri. Saya udah tobat gitu ya, saya udah ya udahlah udah gitu ya kan, saya pun juga salah. Waktu pas beliau mau Natalan, saya kasih uang, saya ngucapin selamat hari Lebaran dia gitu ya kan, kirim baju gitu kan. Saya buat dia kayak orang tua saya gitu, karena memang orang tua saya yang ngajarin gitu kan untuk belajar memaafkan, karena memang hidup pun lebih legowo gitu Bang, lebih enak gitu. Betul. Tapi ya dia kalau kita kasih, oh iya terima kasih gitu ya. Terus malah jawabannya ya sering-sering lah kasih begini gitu. Sering-sering lah kayak gini katanya. Iya. Atau mungkin watak dipengaruhi watak sama dipengaruhi sama ilmu-ilmu belajar yang kayak gitu kali ya. Jadi campur jadi satu. Emang ada sih orang-orang yang kayak gitu. Jadi orangnya cuek, kalau dikasih duit tuh cepet gitu kan. Ada banyak sih sebenarnya. Sebenarnya itu udah benci membabi buta sih Bang. Gitu sih. Jadi dia tidak melihat keindahan. Sebenarnya kita berbeda agama itu wajar ya Bang. Tapi saya pun juga dari berbeda agama, keluarga saya gitu kan, bahkan ada yang masih Kristen, Cina gitu. Tapi kami hidup berdampingan damai-damai aja gitu. Indahnya perbedaan itu di situ tuh. Iya, lagi sebenarnya saya juga nggak pernah maksa anak dia untuk nikahin saya. Cuman kan kalau udah kayak gini kejadiannya kan amat disayangkan jadi blunder kan. Jadi yang saya sayangkan pun dari suami, mungkin dia nggak tegas saja sih Bang. Bukan nggak tegasnya ya, mungkin ya karena dia dipengaruhin ilmu itu kali Bang. Sebenarnya dia orang yang baik kok. Tapi sebagai mualaf sendiri, suami tetap menjalankan ibadah? Tetap Bang sampai sekarang. Malah yang mendukung saya untuk berhijab beliau. Jadi beliau Masya pun Allah ya. jadi beliau bilang, kamu muslim gitu kan, kok kamu nggak pakai hijab gitu. Maksudnya jadi hubungan keluarga kami sebenarnya harmonis sih Bang gitu. Kayak kita pun susah dalam keadaan ekonomi, jadi di sini tadi terlupa, jadi saya pun banyak cobaan dari perbuatan saya. Jadi saya pernah ditipu sama orang sampai 10 juta itu, dibawa lari uang. Terus banyak cobaan-cobaan dengan keluarga dia yang ibaratnya susah gitu kan, berimbas kan ke saya juga, karena ibunya pasti minta tolongnya ke dia gitu. Ya semoga kedepannya lebih baik lagi, dan semoga di sini nanti ada teman-teman atau penonton Jejak Backpacker yang nonton dan bisa membantu
Kak Yolanda gitu ya. Mm-mm. Mudah-mudahan kayak apa namanya, saya juga sedih loh dengar dengar kisah Mbak Yolanda ini ya, kayak nggak percaya gitu ada mertua kayak gitu. Seharusnya kalau emang udah jodoh anaknya ya udahlah ikhlaskan gitu, Mm-mm. apapun yang terjadi. Memang berat gitu kan kita untuk eh, agama yang gue didik dari bayi, udah gede dia malah pindah gitu, emang berat. Tapi mau gimana pun juga ya itu anak lo, itu buat masa depan dia gitu. Iya, saya pun juga udah ibaratnya tuh gini bang, saya udah lillahi ta'ala, gue buang nih lillahi ta'ala gue karena Allah. Ini mau misalkan dia mau balik lagi, mau dia hilang, ya itu berarti udah jodoh saya. Tapi ternyata kan enggak gitu kan. Jadi ya kalau buat orang-orang tua mungkin tolonglah gitu. Kalau kalian kan misalnya seorang ibu gitu ya, perempuan gitu, kasihanlah sama sesama perempuan, minimal begitulah bang. Oke, Kak Yolanda, berarti ini udah nanti setelah ini kita panggil si Iya, masih saudara ya, masih saudara masih saya. saudara ya. Oke, kita panggil aja ya Kak Ya. ya. Oke, teman-teman, jadi di sini sudah kita hadirkan salah satu saudara dari Kak Yolanda, yang dimana dalam masa keterpurukan Kak Yolanda, si saudaranya ini yang membantu gitu ya. Langsung aja kita sapa ya teman-teman. Oke, halo Bang Jamal. Ya, Bang Jamal, gimana kabarnya Bang Jamal? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah ya. Oke, nah di sini, nah tadi kan kita sudah dengar cerita atau kisah yang dialami sama Kak Yolanda ya. Begitu pedih, begitu sakit, begitu ya menyedihkan dengan apa yang terjadi sama Kak Yolanda ini. Nah, katanya si abang juga sempat membentengi atau apa ya, ya seperti itulah kayak gitu bang ya. Nanti mungkin Bang Jamal bisa langsung menjelaskan biar teman-teman pada tahu nih seperti apa kejadian-kejadian yang dialami sama Kak Yolanda ini, sehingga Bang Jamal bisa membantu gitu. Oke, silakan Bang Jamal. Oke, sebenarnya untuk hubungan mereka pribadi, ya kan, saya sendiri udah tahu dari awal mereka pacaran sampai akhirnya mereka berdua ini diam-diam menikah. Jadi menikahnya itu di bulan puasa pas hari Kamis. Oke. Nah, di balik cerita Yolanda barusan itu sebenarnya untuk cover basic yang umum. Sebenarnya ada yang lebih perih lagi dari itu. Jadi kayak saya pribadi pun nyimpan sakit hati yang begitu besar, cuman saya tutupin. Tuh, karena kan saya sama Yolanda ini kan juga masih satu kerabat dan kita pun saling kayak menjadi keluarga di sini karena kita cuma berdua. Di sini kita cuma berdua. Oh, di Jakarta ini. Iya. Tuh. Jadi memang tidak ada sanak sama sekali, dan tiba-tiba ketika lu datang semuanya pecah amburadul. Oke. Nah, setelah itu saya perhatikan dari mulai pacaran ini udah kayak ada ikut campur dari keluarga laki. Jadi kayak ada suntikan-suntikan kayak gitu, seolah-olah menarik supaya jangan si laki ini ngikut si Yolanda. Sampai akhirnya kena kasus yang seperti diceritakan Yolanda, ya kan. Sebelum ada kasus itu ada kasus besar yang mungkin nggak bisa saya ceritakan. Cuman di sini case-nya gini, saya tidak bisa menyalahkan satu sisi. Oke. Di balik ibaratnya salah si laki-laki ini, tetap ada salah untuk si perempuan. Ibaratnya secara tidak langsung nggak mungkin nggak ada asap kalau nggak ada api. Simpelnya seperti itu. Oke. Sampai akhirnya permasalahan ini dimulai. Saya sudah bilang, kau nikah sama dia nggak bakalan senang. Tuh, sebelumnya tadi sudah saya infokan ke kakak yang satu lagi tuh, bahwasannya di sini saya tidak mengklaim saya bisa, tapi saya tunjukkan pasien saya banyak. Jadi saya bilang langsung, ini awalnya Yolanda tidak percaya sama saya.
tidak percaya sama saya. Tuh. Akhirnya saya bilang hidup kamu nggak bakalan seneng gitu. Sampai akhir tibanya ditipu, tuh mulai ada konflik kayak perang dingin lah ya, sesama orang pinter ibaratnya gitu. Sampai ada perang seperti itu, otomatis saya nggak bisa tinggal diam tuh. Secara basic saya paling kena dalam situasi ini karena secara logika gini, ketika abang berantem dengan seseorang, musuh abang ini lemah tapi backingannya kuat, yang perlu abang urus yang mana dulu? Backingannya musuh abang kan? Iya. Karena ini sasaran empuk nih, sentil aja tumbang. Jatuh. Jadi saya mikirnya seperti itu, ya kan? Setelah ibaratnya konflik yang begitu panjang, saya lihat tahap step by stepnya, dan di situ beruntungnya kita lagi COVID. Kita lagi COVID dan otomatis secara time kita menang untuk melakukan ritual apapun itu, terutama untuk saya pribadi, dan memang tempat tinggal saya pun memang lumayan jauh dengan dia, jadi saya bebas untuk ngerjainnya sendiri. Waktu itu saya masih tinggal sendiri tuh. Nah, nggak lama setelah itu sudah nih si Yolanda udah kayak secara psikis kena, bolak-balik mau bunuh diri, sampai akhirnya saya pun kesel. Keselnya saya bilang gini, kalau mau mati aja udah, saya bilang kayak gitu. Sampai saya bilang sama teman saya, kalau mau mati itu jangan lapor, sekarang simple aja, lu celupin tangan lu ke air, colokan listrik, udah kelar. Bener nggak? Iya. Tuh bolak-balik ngomong seperti itu. Saya pikir jangan sampai walaupun eventnya saya seperti itu, karena kan di sini saya terbeban mikirin dia juga dan ngatur siasat juga gimana caranya dari pihak sebelah tumbang gitu. Sampai akhirnya itu momen paling buruk adalah itu sampai hampir setengah mati. Itu dibilangkan COVID karena pandemi pertama itu tidak ada Zoom. Di perusahaan saya tidak ada Zoom, jadi memang benar-benar apa namanya itu kayak di apa sih PPKM yang di WFH kan itu benar-benar kayak nggak ada pekerjaan sama sekali, dan kita memang benar-benar diam dan ya udah memang nggak ada sama sekali. Sampai setelah itu berapa hari ya itu ya kira-kira ya kejadiannya itu ya, 7 hari berturut-turut itu saya mimpi mal ada yang nyariin gitu. Terus saya bangun kan, saya lihat paman saya, terus mal ada yang nyariin, bangun lagi, yang ketiga kali kayak gitu lagi, terus saya melek, pocong depan muka. Itu benar-benar natap muka langsung, dan saya memang tidak tahu harus ngapain, dan memang benar-benar shock. Sampai akhirnya saya bangun, saya buat video, itu ada yang ke post, tapi yang tinggal di HP suaranya hilang, sedangkan video yang lain tuh tidak ada masalah tuh. Nah, terus ada juga beberapa kejadian tuh kayak saya tidur, ya kan, saya tidur itu kayak tangan kiri, tangan kanan, kaki dipegang. Biasanya kalau kita mengigau itu bakal kebangun kalau misal teriakan kita itu sampai ke alam nyata. Pernah nggak kayak tidur ibaratnya kita udah berusaha teriak mungkin nih, tapi cuma kayak gitu doang gitu kan. Biasa kalau misal merhatiin temen ngigau begitu ya. Tapi kalau saya pribadi benar-benar itu kayak ketawa ngakak banget, dan saya bilang kamu nggak bakal bisa ngalahin saya. Tuh. Sebenarnya di fase itu saya konflik banyak banget sebenarnya. Konflik saya tuh banyak banget. Cuman yang paling terasa ini sama dia. Karena dari pihak sana memikirkan kalau Yolanda ini lemah dan mungkin secara sentil doang juga tumbang ibaratnya itu, kayak mereka ngantem saya gitu. Nah, setelah itu baru saya ibaratnya rokok ibaratnya tuh sebungkus sehari, yes oke. Dan kemarin seminggu saya nggak ngerokok, padahal memang nggak ngerokok, memang lagi banyak kerjaan yang harus saya kerjain untuk Yolanda ini.
dan otomatis bakal jadi beban pikiran banget kan, mana sempat memikirkan hal yang ibaratnya buat saya pribadi gitu. Itu DEM sebenarnya kalau semisalnya saya asma itu ada fasenya. Napas berat dulu. Napas berat dulu kayak kita mau batuk kosong, gimana sih kalau batuk? Gitu kan. Ini enggak. Paginya langsung dada berat, itu langsung pakai tabung oksigen. Itu juga enggak mempan juga. Sampai akhirnya itu saya dikirimin obat dari teman saya, salah satu dokter, dikirimin obat, enggak mempan juga. Itu selama 1 bulan. Tuh, 1 bulan tinggi saya 170 dengan berat 45 kilo. Paha udah kayak betis. Tuh. Kecil banget ya. Tuh, sampai akhirnya tiba fasenya si Yolanda ini memaksakan menikah dengan laki-laki ini. Dan di situ saya juga ngelihat ibaratnya ini sebenarnya Yolanda ini kayak apa ya? Karena mungkin tidak percaya sama saya, jadi apa yang saya omongin udah bebal. Setelah dia tahu dari pasien saya, ibaratnya dia kan dekat juga dengan salah satu pasien saya. Terus pasien saya ngomong ibaratnya, kamu ngapain sih nyari-nyari orang jauh gitu? Bang Jamal bisa loh, kayak gitu. Ngapain kamu cari jauh-jauh? Saya aja selama saya berobat, ibaratnya itu saya ngabisin obat 1.500.000. Tuh, pasien saya depresi berat. Jadi ternyata obat gangguan jiwa tuh mahal. Jadi kalau nggak ada duit masih bisa ketawa, sehat itu. Nah, sampai di situ baru nih si Yolanda ini, si Batu ini baru dengarkan. Dia ibaratnya dirangkum apa yang saya omongin dari awal kejadian sampai akhirnya dia menikah. Sebelumnya saya udah info, kamu nikah sama dia hidup kau bakalan susah. Karena saya udah lihat. Sebenarnya untuk suaminya sendiri, kalau misalnya kita bilang main perempuan, enggak. Mabok normalnya manusia. Konon lagi dia latar belakangnya non muslim. Mungkin setiap perayaan dia bisa minum, ibaratnya gitu kan. Terus judi tidak. Tuh. Tapi memang dari pihak keluarganya ini. Jadi pelan-pelan nih nyusup sampai akhirnya saya mikirkan nih, ini gimana nih ngerjainnya nih semua ini. Sebenarnya jauh sebelum Yolanda pergi ke orang pintar, itu saya udah atur semua tuh. Udah atur semua. Sumpah lillahi ta'ala ya, demi nama Tuhan, itu sebelum Yolanda datang ke orang pintar, dia menanyakan hal itu, si suaminya akan balik atau tidak, saya udah ngomong duluan. Tuh, saya udah ngomong duluan. Balik. Saya bilang kayak gitu, balik. Cuma ada time-nya. Kok mau ngebalas semuanya nanti gampang. Oke, cuma karena bebel itu tadi ya. Bebel. Jadi memang basicnya dia tidak tahu saya bisa. Dan ditambah lagi memang sebenarnya saya sama si Yolanda ini saudara. Ya kan? Tapi percaya nggak, kita satu kota itu ibaratnya kota kecil apa? Anggaplah kecamatan ya, anggaplah kecamatan. Kita tinggal satu kecamatan, tapi dari kita kecil sampai kita tamat SMA, kita itu tidak saling kenal. Kok bisa? Konyol nggak? Konyol. Sampai akhirnya kita tuh ada perang, ibaratnya antara temen gitu kan. Temen saya ya ibaratnya berantem dengan temen dia berantem dengan saya, tapi saya tidak tahu di belakang temennya itu ada si Yolanda. Tuh. Jadi sampai bertemu di Jakarta seperti itu. Jadi basicnya ini si Yolanda ini ya taunya saya orang biasa aja gitu. Tuh. Sampai akhirnya setelah saya jabarin semua, baru ini anak percaya. Ditambah lagi beberapa case kayak apa yang saya omongin kejadian yang sebelumnya sudah di-share sama Yolanda ke abang ya. Yang chat itu dari tahun 2002 dan kejadian semua. Tuh, cuman saya ngerespon ke Yolanda ini bukannya kayak apa ya, Bang? Kayak yang membabi buta gitu. Ibaratnya, "Bang, aku dipukul," gitu. Terus aku pukul balik gitu. Enggak, saya diem aja dulu. Beresin aja dulu. Tuh.
saya beresin aja dulu sampai kejadian nih, tahap bertahapnya itu sampai salah satu kerabatnya meninggal. Itu saya udah ucapin, sampai yang kena tumor pun saya udah ucapin. Jauh itu semua. Tapi kenanya di saya pribadi. Tuh. Kayak ibaratnya kayak logikanya gini, dukun perang sama dukun, yang diserang dukunnya dulu gitu. Iya. Dukunnya mati baru ini. Ya kan? Gitu. Sampai habis badan saya. Tuh. Oke. Berarti ini si Bang Jamal boleh kalau boleh saya bilang itu masih belum terlalu ini ya. Kalau berarti ini kalah ya dalam pertempuran sama si dukun ini. Kalau dibilangkan kalah, mungkin kita satu sama. Oke. Cuman kita belum terlalu rugi. Gitu. Dan saya pun ibaratnya masih hidup. Logikanya seperti itu. Sedangkan dia sudah banyak yang bertumbangan. Oke. Karena simpelnya seperti itu. Karena di tahun itu saya nggak ngerjain satu orang, nggak ngerjain si Yolanda doang. Tuh, saya ngerjain 2 orang. oke. Satu perempuan juga, satu laki-laki. Cuma yang laki-laki ini memang niat saya mau saya miskinkan, dan berhasil. Padahal jabatannya lebih tinggi dari saya. Kalau yang si perempuan ini memang basicnya orang keluarganya pun memang bisa, orang Bogor ibaratnya gitu ya. Jadi kayak kita sama-sama kayak berantem, musuh sama-sama kuat ibaratnya gitu, lawan sama-sama kuat. Jadi kita milih untuk hati-hati. Misal kayak saya sama abang, saya tahu abang kuat dan abang tahu saya kuat, ibaratnya kita lebih kayak siapa dulu dah nyenggol gua ibaratnya gitu kan. Lebih simpel kayak gitu. Tapi sampai ada fasenya itu saya nuangkan ibaratnya memang air najis ke bak mandinya. Tuh. Cuma kan dia pintar ngebentengin diri dia itu dengan agama, dengan sholat apa segala macam. Selesai dia lakukan itu, saya siramkan ibaratnya air najis ke dalam baknya. Itu logikanya aja, kalau misalnya air wudhunya masih najis, ibadahnya juga nggak bakalan dapat kan. Saya kerjain seperti itu. Air kencing saya taruhkan. Itu alasan saya kenapa ibaratnya saya nih bermasalah sama abang. Ibaratnya saya nggak bakalan kayak, wah maaf ya anjing lu bangsat lu gitu. Saya nggak bakalan seperti itu. Saya tetap ketawa apa segala macam sampai saya dapat fase di mana saya bisa menyusupkan suatu benda, ataupun saya bisa masukkan ke benda di ruangan pribadinya gitu. Tuh. Cuman yang paling telak si Yolanda. Tuh. Karena memang benar-benar kayak apa namanya itu ngatur mentalnya, ya kan. Terus kayak saya tuh kayak megang 3 job desk: Yolanda, suaminya, keluarganya. Tuh. Kalau saya ibaratnya bermusuhan dengan abang, ibaratnya saya kerjain abang doang udah. Tuh, saya nggak mikirkan siapapun. Cuma kan di sini Yolanda kalau nggak diberesin gila anak orang. Bola-balik mau bunuh diri ibaratnya. Dia bisa cerita kayak tadi karena ibaratnya orang stres, orang sinting kagak sadar dia stres, dia sinting bang. Ya nggak? Tuh, otomatis kita yang masih normal ngelihat dia baru ketahuan dia stres, benar nggak? Ya kita aja kalau sama temen aja ibaratnya kalau nggak ada duit aja, lu ngapa sih puyeng banget? Gitu. Cuman segala sesuatu yang terjadi sama saya ibaratnya di balik konflik saya dengan keluarga si ini, saya nggak bilang. Ya dianya juga stres, ngapain saya ngomong sama orang stres? Tuh. Jadi sebenarnya untuk hal mistisnya lebih banyak ke saya, negatifnya lebih banyak ke saya. Cuman tulahnya itu lebih banyak ke dia. Tuh. Dari saya bilang nanti kau bakal miskin gitu. Cuma jalan miskin kan beda-beda ya bang. Jadi mulai dia ditipu, kerjaan ombang-ambing, tuh, finance-nya nggak terkontrol gitu. Cuma saya itu ngebaca semua. Even kau ibaratnya dia tuh paling beruntungnya karena di saat pandemi dia masih bekerja.
Tapi saya bacakan semua itu. Sampai akhirnya nanti ini di tahun 2025 dia bakal putus ibaratnya itu. Sempat dia bilang bahwasanya dia mau mutus hubungan tentang ikatan dia sama sihir ini ibaratnya kayak gitu. Tapi logikanya aja bang, kita yang taat agama aja masih digoda setan, apalagi lu yang buat perjanjian sama setan. Simpelnya seperti itu. Ibaratnya kau udah ngasih alamat, ya kan, kau mau ngelarang orang datang, nggak bisa, nggak bisa, sampai kapanpun nggak bisa. Paling kau cuma ibaratnya nutup pintu doang dah, biar orang itu jangan masuk, simpelnya gitu. Ini yang kejadian sama Yolanda. Tuh. Jadi sebenarnya step by step ini akan terus dia jalanin sampai nanti di tahun 2025. Tuh. Jadi masih ada 2 tahun lagi yang saya baca. Saya bilang ini screenshot kau simpan. Kalau kau nggak percaya sama aku. Saya bilang kayak gitu. Tuh. Nah ini menurut pengakuan dari cerita yang saya dengar tadi dari Kak Yolanda ini kan, dia itu ingin mencari si dukun ini yang nggak tahu keberadaannya, karena dia pengen melepaskan sihir atau magic yang ada di dalam tubuh dia nih, karena dia kan udah bertobat nih ya. Dan tapi berjalannya pertobatan dia itu masih banyak kayak mungkin gangguan kayak gitu. Nah, dia berusaha mencari si dukun itu, tapi dia udah lost contact, udah nggak bisa menghubunginya lagi, nggak tahu kemana. Nah, satu-satunya jalan mungkin di penonton atau subscriber Jejak Backpacker ini ada yang bisa membantu nih untuk mungkin ya mengobati atau meruqyah atau apa si Yolanda ini. Nah, di sini kan saya sudah hadirkan Bang Jamal nih. Nah, di sini Bang Jamal boleh dibilang itu bisa lah dalam hal-hal seperti itu. Kenapa di situ enggak Bang Jamal nih? Apa untuk membuang ilmu atau apanya nih? Yang Sulit. Sulitnya? Sulit. Ruqyah aja nggak cukup 1 kali. Oke. Itu campur tangan Tuhan loh. Logikanya aja. Oke. Ruqyah aja nggak cukup 1 kali. Apalagi saya yang ibaratnya bekerja sama dengan jin. Ibaratnya kayak gitu. Dan dia pun ibaratnya sebenarnya udah juga ibaratnya kayak kemakan apa sih kayak sumpahnya juga, terus ditambah lagi dikerjain dukun. Dukun itu nggak ada yang benar bang. Betul. Saya aja juga nggak benar ibaratnya gitu. Abang pengen kaya, misalnya saya bisa buat kayak gitu ya. Abang pengen kaya, saya buat abang kaya. Oke, 1, 2, 3 bulan saya kayakan. Nanti saya sepikan sedikit nih, supaya saya bisa makan uang abang balik. Tuh, itu si Yolanda ini udah kena di fase itu. Tuh, sebenarnya kayak gitu. Tapi kalau untuk mutusin, ya kan, itu tidak akan bisa. Karena logikanya kayak gini, orang beriman aja masih diganggu setan, masih diganggu jin, konon lagi kita yang buat janji. Kan ada kontrak di situ. Iya, perjanjian iblis ya. Lu udah ngasih makan ibaratnya dengan yang dia bilang tadi, dia ngasih ayam kintamani dan segala macam, lu udah ngasih makan apa segala macam. Kucing aja dah kasih makan, besok balik lagi. Gebuk, besok balik lagi. Sampai itu kucing mati dah. Begitu juga dengan setan. Oke. Jadi nggak bakalan bisa kecuali bertahap. Oke, bertahap. Sedangkan saya tuh pernah nanganin kasus kayak orang jalanin pesugihan. Rumahnya gede begini bang, ibaratnya dari sini pun ibaratnya 4 kali lipat ini kan abang gede, ada garasi apa segala macam kan. Lebih gede dari ini, 4 kali lipat. Bangkrut, rumah nggak keurus. Ya di rumah lu udah ditanam, lu mau bersihin pakai air apa? Tuh. Kalau misalnya untuk air itu kan ada air yang jahat banget, ada air 9. Tahu air 9? Nggak tahu. Kalau orang meninggal, kalau orang bukan air mawar ya? Iya, tapi kalau orang Melayu bilangnya air 9 gitu. Kalau kita habis mandiin jenazah,
Tapi nggak tahu ya kalau di Pulau Jawa ini kayak mana ya. Tapi kalau kita tuh pasti kita tadain ada yang mau air 9-nya enggak. Oh, enggak ada sih. Tuh, itu kalau misalnya untuk sihir tuh bagus. Tanah kuburan. Itu bagus. Oh iya, Kalau untuk sihir ya, untuk ini sihir, bagus, betul, malah ngomong bagus sih. betul. Kalau untuk sihir ya banyak orang yang ngambil ditadangin dari bekas pemandian si Iya. mayat ini sama tanah kuburan gitu. Iya. Tuh. Tahu. Obatnya apa? Air masjid. Ambil 7 masjid buat ngepel apa segala macam. Tapi kalau udah ditanam udah nggak bisa itu, Bang. Tuh. Bedanya sama si Yolanda. Yolanda udah buat perjanjian, ya udah. Tinggal nunggunya aja sampai kapan ini selesai. Tuh, tahun 2025 saya lihat. Oke. Tapi kan kalau ya saya doakan ya semoga Kak Yolanda. Jadi kalau menurut saya ya, kepercayaan saya sendiri ya, Muslim, apapun yang terjadi, apapun yang kita jalani, selagi kita berusaha terus mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu agama yang kita punya, atau kita berteman dengan orang-orang yang taat agama, ya insya Allah sih semua itu akan sirna lah, akan musnah, karena nggak ada kekuatan lain, kekuatan setan yang lebih kuat dari kekuatan Allah. Itu kalau menurut saya ya. Mudah-mudahan si ilmu ini akan cepat selesai kalau misalkan Kak Yolanda terus mendekatkan diri kepada Allah dan terus tobatan nasuha. Ya, bertobat, minta ampun, dan panggil ya sering ruqyah sih kalau menurut saya. Gitu. Cuman asal ibadahnya nggak bolong aja mungkin. Betul. Ya kan bisa jadi pagar ibaratnya kayak gitu, biar nggak terlalu keras ibaratnya kayak gitu. Ya, yang terbaik pokoknya buat Kak Yolanda. Semoga hubungan sama suaminya juga langgeng, sakinah mawaddah warahmah ya, agar nggak ada lagi gangguan-gangguan dari keluarga yang ya menganut ilmu hitam kayak gitu. Oke, terima kasih Bang Jamal buat waktunya. Dan sekali terus support Kak Yolanda ya Bang ya. Kita titip Kak Yolanda, dan buat teman-teman juga ya, kali ada yang mau bantu silahkan kontak kita, kali yang mau coba mungkin ruqyah gitu. Oke Bang, terima kasih buat waktunya. Nah, Backpacker, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita Kak Yolanda dan Bang Jamal. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman menarik, jangan lupa kirim cerita menarik kalian atau hubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0852 1234 5683 atau di 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang, terima kasih buat waktunya. Nice ya. Aduh, saya jadi ini sedih. Jadi kalau saya punya kekuatan Doraemon atau apa gitu ya, kekuatan apa namanya tuh superhero, saya bantu Kak Yolanda, tenang. Sampai jumpa.